Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang senantiasa memelihara, mengasihi, menyelamatkan, dan tentunya menolong kita. Mari bersama-sama kita awali hari ini dengan rasa percaya diri. Karena kita bisa percaya diri karena kita percaya sama Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 280. Kidung Jemaat 280 bait pertama dan yang kedua, aku percaya. Kidung Jemaat 280 bait pertama sampai yang ketiga. Pertama sampai yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya pada Engkau ya Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan biarlah di dalam nama-Mu kami mengawali hari ini dengan percaya bahwa anugerah-Mu besar bagi kami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita baca Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Keluaran 2 ayat 11 sampai 22 akan menjadi bacaan kita. Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Dengarkanlah sabda Tuhan. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Dia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora, anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Bapak Ibu Saudara, pernah nggak ya kita melakukan sebuah kesalahan yang fatal dalam hidup kita? Dan bagaimana cara kita meresponnya? Hidup dalam penyesalan itu nggak ada gunanya. Ya, harusnya kita mampu bukan cuma menyesal, tapi bangkit dan menata ulang kehidupan kita. Karena kesalahan adalah guru paling mahal. Dia mengajari kita banyak hal. Kalau kita memaknai dengan tepat, maka kesalahan itu berguna justru memperbaiki karakter kita agar kita jadi lebih rendah hati dan bijaksana. Nah, Bapak Saudara, Musa telah beranjak dewasa. Semasa hidupnya Musa pernah melawan kesalahan. Pertama, dia bunuh orang Mesir yang memukul saudaranya. Kedua, dia menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin. Bukannya mengakui kesalahan, Musa malah melarikan diri dari Firaun. Nah, hal ini membuat Firaun tentunya jadi tambah marah sehingga dicari untuk membunuh Musa ini. Nah, Musa melakukan kesalahan fatal itu dan mengubah jalan hidupnya. Dan tidak lagi bisa menikmati kenyamanan istana. Hidangan mewah udah nggak bisa jadi santapannya. Intinya semua hak istimewanya sirna. Sehingga Allah membawa Musa menjalani hidup sebagai penggembala kambing domba.
Itu pun bukan miliknya, milik Imam Midian. Sesudah itu dia menikahi anaknya Rehoboam Zipora, dan perjalanan hidup baru ini membawa Musa dalam perjalanan yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Dan dia menyadari bahwa dia seorang pendatang. Dia bukan apa-apa. Jadi sama seperti Musa yang masuk ke hidup ke rumahnya Imam Midian sebagai pendatang, dia menyadari bahwa mereka pun orang Israel juga pendatang yang ada di tengah-tengah Mesir. Bahkan Musa pun ketika diselamatkan masuk ke istana pun juga pendatang. Jadi dia adalah pelarian. Nah, kita mungkin pernah mengalami apa yang dialami Musa, kesalahan yang mungkin kita sesali dan begitu besar dampaknya yang mengganggu aspek kehidupan kita, relasi jadi berantakan, keuangan berantakan, sakit penyakit. Nah, dalam situasi buruk ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan dia pasti punya tujuan. Tuhan punya tujuan ketika mengizinkan itu terjadi. Mungkin Tuhan ingin meruntuhkan keangkuhan kita, melatih kerendahan hati kita, mengubah hidup kita jadi lebih baik. Sehingga hari ini kalau ada tantangan, ada hal-hal yang membuat kita mungkin merugikan kita, mengecewakan kita, jangan takut, siapa tahu Tuhan sedang mendidik kita. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan di masa lalu, jangan terus hanya kita sesali. Kita terima sebagai bagian, oh Tuhan lagi mau ngajarin saya. Jadi Tuhan gak salah memberikan pengalaman-pengalaman buruk itu bagi kita supaya kita bertumbuh jadi lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa kami juga belajar seperti Musa, bahwa dalam hidup ini ada begitu banyak dinamika yang harus kami lewati. Hal-hal yang tidak sesuai harapan, mengecewakan, ajarkan kami bisa melihatnya sebagai cara Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu dan rencana yang indah-Mu. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, ajari kami tidak menghindari hal-hal buruk untuk terjadi dalam hidup kami, tapi biarlah kami terima dan kami lalui dengan terus belajar agar kami jadi lebih baik. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu, kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami telah berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.